sebelumnya ini Mas Mbaknya dari mana? Dari Malang. Oh jauh ya. Ke sini naik apa? Pesawat. Gimana perjalanannya ke sini? Melelahkan atau gimana? Ya, melelahkan tapi Cukup lelah sih. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Mutiara Putri sebagai local guide yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini. Jadi saya akan menemani Mbak dan Masnya sekalian untuk berkeliling dan mengetahui isi dari sejarah di Sultan Mahmud Badarudin II ini. Sebelumnya Mas sudah melihat ikon utama dari Palembang belum? Itu dia, jembatan Ampera adalah ikon utama dari kota Palembang ini, Mbak. Iya, kelihatan jelas ya. Jadi museum ini tuh berdekatan dengan Ampera, juga berdekatan dengan Benteng Kota Besar, serta berada di belakang Monpera atau Monumen Perjuangan Rakyat. Baiklah Mas, Mbak, sepertinya hari sudah agak panas. Mari kita langsung masuk saja ya. Nah, jadi bentuk dari tangga museum ini agak aneh ya, Mbak ya? ya unik ya. Iya unik. Ini tuh bukan tangga sembarangan, Mbak. Jadi bagi yang ingin menggunakan bentuk tangga seperti ini tuh harus membayar upeti. Jadi hanya orang-orang kalangan yang seperti bangsawan atau orang-orang ternama yang bisa memakai jenis tangga ini. Baik Mbak, kita masuk sebelah sini. Jangan lupa sandalnya dilepas. Oh iya, Mbak. Jadi di area depan ini ada tempat pembelian tiket. Berapa orang? Untuk 3 orang. Dan kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan hand sanitizer. Sebelumnya mohon maaf, saya boleh membuka masker saja. Boleh. Agar lebih jelas saat menjelaskan. Nah, di bagian sini ada prasasti Kedukan Bukit, Mas Mbak semua. Jadi prasasti itu ditemukan di dekat Bukit Seguntang. Ini hanya replikanya saja, untuk yang aslinya ada di Museum Nasional yang ada di Jakarta. Boleh mau sentuh? Nah iya. Nah di sebelah sini ada peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Kesultanan Palembang Darussalam juga. Ada tempayan Arab, kendi Cina, piring acap, dan juga mukul. Nah di sini itu ada penampakan kota Palembang pada zaman dahulu, di mana kota Palembang pada saat itu tuh dinamakan kota air karena kebanyakan pemukiman warganya itu berada di atas Sungai Musi. Rumah rakyat seperti ini ya, Mbak. Iya, ada rumah rakyat juga. Bisa dilihat. Nah, di sebelah sini ada peninggalan alat transportasi kota Palembang pada zaman dahulu. Ada pengayuh atau dayung, ada tunjang kanjang, dan juga kepala perahu. Di sini ada replika dari perahu kajang, yang mana perahu kajang itu berfungsi sebagai transportasi sekaligus tempat tinggal masyarakat pada zaman dahulu. Nah, Di atas air ya? Iya, di atas air. Di sebelah sini ada aktivitas warga pada zaman dahulu, yaitu melakukan pusat pembelanjaan di tengah sungai, dan juga aktivitas yang lainnya. Di sini ada rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh wisatawan apabila datang ke sini berkunjung ke Palembang. Ini warga Eropa itu ada yang berenang di Sungai Musi. Iya, Mbak. Ini ada miniatur untuk perahu bidar nih. Perahu bidar ini yaitu kalau kita sebut sekarang tuh lomba perahu gitu, Mbak. Oh iya. Iya. Nah, ini adalah masa kolonial Belanda dan Jepang, di mana pada saat itu Palembang masih berada di kekuasaan Jepang dan Belanda. Di sini ada miniatur dari jembatan Ampera tadi, Mbak. Dengan panjang jembatan Ampera ini yaitu 1117 meter. Baik Mbak, kita lanjut ke sini. Nah, jadi Ampera ini tuh dibangun pada tahun 1862 dan selesainya itu pada tahun 1865. Nah, dahulu Ampera ini tuh bisa diangkat bagian tengahnya untuk tempat pelaluan dari kapal-kapal besar. Tapi pada saat tahun 1970-an itu dihentikan karena tahulah kalau misal masih berfungsi gimana macetnya kota Palembang ini dibuatnya. Mari kita langsung ke sebelah sini.
Ini Mbak sudah nyoba pempek Palembang? Belum, Mbak. Oh, nanti kayaknya kita harus ke ini deh, ke Terapung, ada itu tempat makan-makan pempek khas Palembang di atas perahu. Nah, di sini ada prasasti Kedukan Bukit tadi. Aslinya itu ada di Museum Nasional di Jakarta. Nah, sekarang itu replikanya ada yang di depan tadi kan. Jadi di sini agak dikosongkan. Dipindahin, Mbak ya? Iya, kalau Mbak mau lebih tahu, ini kan ada barcode-nya nih. Boleh di-scan aja, itu bisa lebih jelas lagi untuk penjelasan keseluruhannya. Nah, di sebelah sini ada Prasasti Telaga Batu. iya, Prasasti Telaga Batu. Yang mana prasasti ini tuh tempat para bangsawan melakukan janji sumpahnya. Nah, di mana ini kan ada 7 kepala ular nih. Nanti akan ada air yang mengalir di sini, dan air berapapun banyak air itu akan diminum, dan itu menjadi sumpah bagi para bangsawan tersebut. Baik, kita langsung ke sebelah sini. Ini ada Prasasti Tamang Tuo. Prasasti ini menceritakan Raja Sriwijaya membuat taman untuk menyerahkan prasasti. Jadi Ini Hah? apa? Tulisannya tulisan apa ya, Mbak? ini tulisan pahlawan. Oh, iya. Oh iya. Ya, di sebelah sini ada juga Prasasti Bom Baru. Tahu kan kenapa dinamai Prasasti Bom Baru? Ditemuin di Bom Baru. Iya, karena prasasti ini tuh ditemuin di daerah Bom Baru. Mbak, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam, Mbak. Nah, di sebelah sini ada lukisan dari Keraton Kutogawang. Di sini tuh menjelaskan tentang penyerangan POC ke kerajaan Palembang. Ini adalah lukisan dari Kutogawang. Nah, lukisan ini berkaitan dengan replika yang ada di sebelah sini. Ini adalah replika perperangan pada masa itu, yang mana penyerangan VOC terhadap Kesultanan Palembang pada tahun 1862. Jadi ini tuh aturannya itu di bagian yang awan-awan itu aturnya ada lampu-lampu bercahaya gitu, jadi kayak bom, kayak nyata gitu panoramanya, Mbak. Diorama. Iya, diorama. Ini kita langsung ke sini. Di sini ada gambar dari makam Ki Gede Insuro. Nah, makam ini terletak di Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Mbak. Ini adalah gambarannya saja. Jadi untuk lokasi pemakamannya ada di Kelurahan 1 Ilir. Nah, di sebelah sini ada peninggalan dari kendi-kendi pada zaman dahulu. Di sini ada 6 kendi, mohon maaf. Di sini ada kendi susu, kendi air, dan kendi bunga. Ini kendi susu ini untuk meminum arak, ini untuk minum air biasa. Nah, yang ini yang unik sekali ini biasanya dipakai untuk meminum air mawar. Langsung saja di sini, Mbak, Mas, ada lukisan dari primadona yang ada di Kota Palembang, yaitu Putri Sinuhun. Putri Sinuhun ini yaitu putri yang menulis kitab Sindur Cahaya. Iya, cantik. Mau berfoto dulu nggak? Boleh sih, untuk kenang-kenangan. Boleh sini saya fotoin. Oke. 1, 2, 3. Udah. Iya. Nah, kita lanjut saja ke bagian sini. Nah, di sini tuh ada pakaian kebesaran para bangsawan pada zaman dulu. Ada jubah, ada kebaya, ada sendal, dan juga kris dan yang lainnya. Jadi pakaian-pakaian ini tuh dipakai oleh para bangsawan dan juga para priai untuk melakukan acara-acara kebesaran. Ya. Baik, langsung saja ke sebelah sini. Nah, ada yang tahu ini lukisan siapa? Sepertinya ada di uang 10.000 lama ya, Mbak? Iya, ada di uang 10.000 lama. Ini adalah lukisan dari Sultan Mahmud Badarudin. Iya, ini jadi waktu itu tuh kan belum ada nih teknologi-teknologi. Jadi diadakan sayembara untuk melukis
Sultan Muhammad Badarudin. Jadi ini adalah lukisan yang dianggap paling terbaik. Tapi ini lukisan yang aslinya juga berada di pelukisnya sendiri. Ini hanya replika yang lain itu sebagiannya. Nah di sebelah sini ada peralatan-peralatan perang, meriam yang dilakukan pada masa kesultanan waktu itu. Ini replikanya saja ya, kalau aslinya mungkin lebih gede lagi, bisa dilihat. Banyak apa? Apa? Banyak. Iya banyak. Di sebelah sini ada alat tradisionalnya, ada rudors dan juga tumbak lado. Nah yang tumbak lado itu yang panjang ini Mbak, yang seperti tombak. Oh, Iya. namanya Tumbak lado. Rudors itu yang pedang-pedang ini. Nah yang sisanya itu ada keris. Ya. Mari masuk kita ke ruangan ini. Di sini ada lukisan nih. Lukisan ini menggambarkan peperangan pada masa Kesultanan Sultan Mahmud Badarudin II, yang mana pada saat itu terjadi negosiasi sebelum melakukan perang. Nah, jadi dari pihak Sultan Mahmud Badarudin itu tidak ingin peperangan itu dilakukan pada hari Jumat, karena mereka ingin melakukan sholat Jumat karena mayoritasnya itu penduduk Islam. Dan dari pihak Belandanya, mereka tidak ingin diganggu pada hari Minggu karena mereka ingin melakukan ibadah. Tapi sayangnya Belanda menyerang Palembang itu pada malam Minggu. Jadi Sultan Mahmud Badarudin II dan kita Palembang ini mengalami kekalahan. Karena tidak ada persiapan, kan lagi tidur semuanya itu kan. Nah jadi berhubungan juga sama lukisan yang di sebelah sini. Karena kekalahannya, Sultan Mahmud Badarudin II itu diasingkan ke Ternate selama 31 tahun. Nah sebelum diasingkan itu dia ditawarkan dulu nih, dia boleh menjadi sultan tetap gitu, tapi di bawah pimpinan Belanda. Namun Sultan Mahmud Badarudin II menolak, akhirnya dia diasingkan ke Ternate. Nah baik, di sini ada replika meja dan kursi pada zaman dahulu. Ini disebutnya tamu giwang. Jadi meja dan kursi ini itu terbuat dari rotan dan juga kayu jati. Ini masih kuat. Ditambah juga manik-manik yang terbuat dari kulit kerang. Jadi ini tuh mengganti untuk karpet-karpet untuk menyambut tamu. Jadi ini digunakan untuk menyambut tamu. Baik, di sebelah sini ada vitrin lamaran. Nah, vitrin lamaran ini dilakukan pada zaman dahulu ketika ada laki-laki yang ingin melamar seorang pujaan hatinya ya. Jadi di sini tuh mereka harus menyiapkan 3 kilo telur itik, 3 kilo beras dan juga 3 kilo gula. Jadi persyaratan itu harus dilengkapi untuk melamar pujaan hatinya ya, Mas Mbak. Jadi pada waktu itu tuh mau ditolak ataupun enggak, barang-barang yang udah dihantarkan itu tetap harus diterima, karena kalau dibawa pulang lagi nanti ketahuan kan, aduh ditolak gitu. Ya. Mari kita memasuki nih, ada suasana pernikahan. Kita disambut dengan suasana pernikahan di ruangan ini. Jadi di sebelah kiri dan kanan Mbak-mbak semuanya ada 2 pakaian pengantin. Yang sebelah sini adalah ASEAN Selendang Menteri atau ASEAN Haji. Nah, di sini tuh pakaiannya itu perpaduan antara Jawa, Melayu, Cina, dan juga agama Islam. Itu kenapa pakaiannya itu agak tertutup, dan ini ada jubah-jubah Cina seperti itu. Nah, yang di sebelah sini ada pakaian pengantin ASEAN Gede. Jadi ini tuh perpaduan antara pakaian adat Jawa dan Palembang. Jadi pakaian laki-lakinya itu yang membedakan pakaian laki-lakinya. Yang laki-lakinya nggak pakai baju ya, tapi sekarang itu udah diganti dengan rompi-rompi kayak gitu kan. Jadi pakaian laki-lakinya nggak terbuka lagi. Di sebelah sini ada pelaminan khas kota Palembang. Identik sama Ya, identik sekali, warna-warna emasnya, bunga-bunganya. Dan di sini ada belidon. Fungsinya itu tempat meludah untuk pengantin pria dan pengantin wanita. Jadi nggak sembarang meludah aja gitu. Oh iya. Ya.
jadi pada zaman dahulu itu eh, pernikahan itu tidak dilakukan selama sehari 2 hari saja, tapi selama 7 harian. Nah, selama 7 hari itu pengantin pria dan pengantin wanita itu dipisahkan ranjangnya dan ditemani oleh salah satu teman wanita atau teman prianya. Jadi mereka belum boleh bersetubuh terlebih dahulu. Nah, di kasurnya ini ada kain songket kan untuk kain songket dari khas kota Palembang. Di bawah kain songket itu ada kain putih yang nantinya bakal dikasih tunjuk ke mertuanya bahwa menandakan si perempuan itu masih perawan. Nah, di sebelah sini Mbak ada timbangan nih. Ada yang tahu nggak ini fungsi timbangan ini untuk apa? Nah, jadi fungsi timbangan ini tuh untuk menimbang pakaian mempelai pria dan pakaian mempelai wanita. Jadi pakaian itu ditimbang harus sama rata agar nanti kehidupannya itu sejahtera. Kalau ada yang berat sebelah nanti bakal ada yang egois kan, ada yang marah-marahan. Jadi dia haruskan untuk melakukan penimbangan pakaian terlebih dahulu. Baiklah Mas Mbak, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ini? Cukup Mbak kayaknya ya. Ya mungkin kita kayaknya udah berada di penghujung penjelasannya, di penghujung museum. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada salah penyampaian informasi saya mohon maaf ya Mbak ya, Mas. Mungkin lain waktu kalau Mas Mbaknya mau datang ke Kota Palembang lagi boleh menghubungi saya, calling saja, saya siap bersedia. Mari kita langsung ke depan saya antar Mbak.